Boleh, boleh sayang. Mengurapi Sayang. itu Itu ya kenapa Bang, kalau dekat kamu kan itu kok Allah kita sayang-sayang itu, terus? Kenapa ya? Silakan. Allah kita itu kan maha dan hidup Bang. Jadi yang dimaksud dengan Hmm. diurapi itu bukan ada yang mengurapi, tetapi yang mengurapinya itu hidup, yaitu roh. Iya kan, Oh, diurapi itu kan begitu Pak oleh Roh Solata. Silakan Pak Kudus. Solata. Nah, Ah, oke. iya begitu. Diurapi itu kan diurapi, dipilih ya, dipilih, diurapi, dikuduskan, disucikan. Itu diurapi semua itu. Jadi apakah hanya roh saja yang mengurapi manusia? Terus kalau pendeta diurapi oleh pendeta, apakah pendeta itu Roh Kudus? Atau majelis itu diurapi oleh pendeta? Nggak Itu ada. kan tidak ada itu oleh pendeta baru Buat saja kita di berbuat majelis. baik, berpikir dengan Jadi kalau baik. dibawa dalam bahasa Ibrani itu pendeta Nggak itu bisa Bang, itu nggak bisa pendeta. Yang mengurapi itu Roh Kudus yang membuat kita berpikir dengan baik, berbicara oh dengan itu lagi baik, bersikap hati baik. Itu Roh Kudus oh ya Pak, itu dan Roh dia Kudus tidak itu tapi semua dikasih. itu di dalam diri Dia mereka. itu melihat kondisi hati, bukan melihat agama. Karena Allah Betul. itu tidak pandang bulu. Tapi Dia ada itu orang yang memang benar-benar dikhususkan melihat untuk hati manusia dan dia bertahta di sana. Nah, itu namanya diurapi, diberi kuasa, mengusir setan, berkata-kata dengan kuasa, kebenaran. Nah, seperti itu. ya betul. Jadi ada yang diurapi, siapa Iya. yang mengurapi? Ada yang orang mengurapi orang, pendeta mengurapi majelis. Iya, Nah, betul. Roh Seperti itu Kudus tidak ada mengurapi pendeta, umat-umatnya. Bang. Pendeta itu hanya menuntun, hanya alat. Seperti kita ya, misalnya didoakan oleh kiai. Kiai ini minta hadirat Allah itu ada di dalam kita dan Namanya mengusir itu setan-setan. Nah, sama seperti itu. Karena Allah itu emang cuma satu, Itu Bang. doa dengan diurapi beda. Kalau kita didoakan dengan diurapi itu berbeda. Saya ini didoakan bukan berarti saya diurapi, Mana tapi saya mungkin sih kita didoakan. diciptakan oleh Allah yang berbeda, mana mungkin. Kan yang bedain kita sendiri bukan Allahnya. Yang membedakan itu kan sebenarnya kita. Kita Enggak, percaya maksudnya kepada itu Allah yang bedakan mana. ya. Bedakan doa dengan diurapi, diurapi dengan didoakan itu berbeda. Nah, orang yang diurapi Kalau Allah Allah yang bukan satu diurapi. itu namanya ilah. Kalau menurut saya ya, karena Allah Mbak itu emang benar-benar Natali, cuma satu. Natali, Iya, iya. ini Solata ini dia Kristen tapi Kristen Alkitabiah, begitu. Beliau Masa ini Kristen. Kristen Alkitabiah Dengar, pendeta yang dengar dulu, murapi? dengar dulu. Dia Kristen Alkitabiah yang sepakat dengan perkataan Edis bahwa Yesus punya Tuhan. Silakan tanya sama dia. Iya Begitu. memang punya, pada waktu dia jadi manusia kan dia Nah, taat itu. Bang. Tapi Kalau tadi taat itu tadi kan Mbak tidak Mbak kepada manusia tetapi kepada tapi tadi Natali Tuhan. mengatakan bahwa kok pendeta bukan pendeta, kok Kristen tidak mengerti urapi, maksudnya gimana itu? Biar diskusi santai sama Bang Solata. Iya, kok saya bingung ya, kok ada pendeta yang bisa mengurapi gitu. Nah, Ada silakan Bang minyak Solata. yang bisa Apa arti mengurapi, itu kan diurapi? alat. Coba Itu tadi dulu. perantara, Bang. Menurut ibu apa itu diurapi? Coba apa itu diurapi? Coba buka dulu apa itu Diurapi, diurapi. Artinya apa itu diurapi? diurapi itu artinya perkenanan Allah dalam kehidupan. Perkenanan Allah. Coba lo, Mr. Loading, coba buka dulu di Iya, di KBBI. perkenanan rohnya di dalam Urapi, diri kita. oke. Apa itu diurapi? Urapi. Masa aku ada Oke, baik. Ya, Ingat nggak ada urapi. suara dari langit bilang apa? Suara dari langit coba, bilang apa itu diurapi? Waktu Yesus Coba. dibaptis. Kasih paham ibu dulu. Inilah anakku Kalau yang gini, kalau kukasihi, begini. kepadanya aku berkenan. Itu perkenanan Allah di dalam diri kita. Disucikan. Urapi itu disucikan. Oh, Dikhususkan atau dikhususkan. didedikasikan kepada Tuhan. Disucikan, dikuduskan. Iya, betul. Ya, betul. Nah, itu. Kenanan Allah itu kan di dalam hati Kenanan. yang suci, pikiran yang bersih. Kayak gitu. Kalau enggak dia tidak bisa bertahta di dalam kita, nggak bisa memerintah, nggak bisa menjadi penguasa, pelindung segala macam. Kita harus berpihak dulu kepada Allah itu. Mau itu ada pendeta yang mengurapi minyak kek, apa kek, air kek, bensin kek, nggak bisa. Hah? Hmm?
Jadi bagaimana? Iya. Jadi bagaimana itu Perantara itu tidak bisa. Perantara itu hanya pendeta tidak membawa. bisa mengurapi Iya, hatimu majelis. yang menentukan, Bang. Orang yang mau datang, nah itu artinya Nah, terus sudah bagaimana menyediakan hati. Orang yang mau datang bertobat, orang yang mau datang dibaptis kalau dalam kekristenan, itu artinya dia sudah menyediakan bejana hatinya. Karena Untuk ndak Yesus diurapi oleh dibersihkan, Tuhan. untuk dilayakkan, seperti itu, Bang. Jadi bukan minyak, bukan pendeta, tetapi hatimu. Itu yang Tuhan minta, yang Allah minta. Coba pemahaman urapi itu menurut apa ya yang Natali ini gimana? Jangankan ini ya, Yesus sendiri tidak terima. Yesus sendiri akan menolak orang yang memanggil dia Tuhan tetapi hatinya jahat. Iya. Betul. Emang Dalil. iya. Iya, jadi pemahaman tentang urapi ini menurut Natali itu gimana gimana Natali? Ya perkenanan Allah. Itu nggak ada hubungannya selain kepada Allah. Artinya itu urapan itu tidak. Nah, bisa berarti dari apakah mana-mana, ya kecuali apakah dari Pak Allah Pendeta sendiri. Solata sepakat bahwa mengurapi itu adalah perkenalan Allah? Ya betul itu. Betul juga. Betul, sudah sepakat nih ya, sudah sepakat nih. Ya. Ya, ini sudah sepakat nih, alhamdulillah akhirnya sepakat kan? Ya. Ini yang kedua lagi, poin kedua biar sepakat nih. Ini alhamdulillah dapat Kristen yang sepakat dua nih. Apakah Natali juga mengakui Yesus punya Tuhan? Gini, waktu disalib, Yesus kan di sebelah penjahat. Dia tidak dibaptis, tetapi Tuhan berkenan atas dirinya. Nah, semudah itu sebenarnya sih. Ya, tapi kalau kalian kan tidak percaya Yesus. Nah, kita tarik garis. Saya percaya sayang, saya percaya Yesus sebagai utusan bagi Bani Israel. Iya, orang itu baru bilang ingat sama saya ya. Nanti kalau kamu udah sampai di Firdaus, hari ini juga. Tuh, 1000% dia kasih. Ya, hanya modal begitu Ya, doang. jadi poinnya begini Natali. Nah, jadi poinnya Yesus itu punya Tuhan atau tidak? Yesus punya Tuhan. Karena dia Yesus taat. punya Tuhan. Nggak mungkin taat selain kepada Tuhan, Bang. Iya, Iya. kepada Bapa, kepada Allah, kepada ketika Tuhan. Natali, Iya. Ya, ketika Natali mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Pada waktu itu memang dia Tuhan, dia Allah yang kekal bagi orang Kristen. Tetapi kan dia dalam misi kemanusiaan. Dia datang dalam rupa hamba. Iya, memang begitu. Kristen memang begitu, kan dia contoh, Bang. Dia datang sebagai contoh, sebagai manusia. Bahkan seorang hamba, itu orang Kristen nggak boleh malu. Dia taat loh. Matinya dia itu karena ketaatan, Bang. Itulah kekristenan. Nggak mau itu memang betul seperti itu. Ada tertulis. Ya, jadi Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bagi orang Kristen dia adalah Allah. Iya, 1 Timotius 2 ayat 5. Apa ya, banyak ya. Banyak kan, Abang tahu. Ini Natali. Ini pertanyaan Abang begini deh. Begini pertanyaan Abang begini. Jadi Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Disembah, Bang. Jadi dia memang Allah di dalam kekristenan. Iya. Ya, begini deh. Pertanyaan Abang begini. Jadi Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus adalah Tuhan, dia anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat 15. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Berarti Tuhan Please charge. doa pada Tuhan? Iya, ke apa? Putus-putus.
Apa bang? Putus-putus. Apa putus kita? Maksudnya putus. Maksudnya Yesus punya Tuhan atau Yesus yang Tuhan? Dia Allah Tritunggal. Dia adalah firman-Nya Bapa. Gimana itu alat Tritunggal? Yang turun ke bumi. Coba Natali jelaskan sama saya. Open cam dong, Iya, biar karena kelihatan agak biar Memang kawan-kawan ada Bang. 3 yang memberi kesaksian dari surga. Iya, Oh, nggak mau. harus dong, harus dong. Ya, Oh, dikasih sama Bang. saya jadi nggak konsentrasi diledekin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, hai semua teman-teman muslim. Jangan hujat ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Kok kayak mantan saya ya? Kayak mantan saya dulu loh. tukang tombak Mas Soloding. malas. Kayak mantan gua loh. Mantan saya dulu, orang Pasar Minggu. Oh, Ada. Kok mirip mantan saya yang tinggal di Pasar Minggu dulu ya? Yang komplek jalan masuk ke dalam. Mirip. saya makan mangga. Jangan-jangan. Saya makan mangga Emang itu mangga itu asam. Natali, Ya. saya makan mangga itu asam, tapi ketika lihat wajahmu berubah jadi manis loh. Mangga. Yes. Anjay. Anjay. Hancur. Kayaknya udah dipakai deh baju yang saya kirimin kemarin tuh, Pastor Loding. Udah dipakai deh. Kemarin parfum Etienne Edner udah nyampe. Asli loh itu, saya bawa dari Belanda. Bang Gembala, Oh, tidak ada satupun yang jadi tanpa oleh dia. Jangankan baju. Ah. Bukannya bersyukur ada penyelamat. Kalau enggak gimana? Buset. Nggak mau. Kamu tahu nggak, Pastor Loding? Natalie ini adalah alfa dan omega saya. Kamu tahu nggak? Kamu Tuh kan. adalah alfa dan omega aku. Nggak boleh begitu. Loh, yang awal dan yang akhir. Nggak boleh begitu. Siapa tahu bener. Ya. Jangan suka membuang keuntungan. Siapa Ya, tahu bener salah. loh. Ini kok Ayo. netizen di bawah, tenang aja. Saya Ini malah netizen berdoa ini. mudah-mudahan Islam nggak bener supaya diselamatkan. Enggak, yang penting ini teman-teman. Pastor Loding, saya pernah ngigo loh. Istri saya bilang gini dulu. Natali, kamu tahu nggak? Tidak ada yang akan sampai kepadamu tanpa melalui papi gembala, katanya. Yes, salah. ada Ya udah ada nih, nggak? kalau nggak ada yang ditanyain lagi takut ya. Hah? Takut dengar kasih Tuhan ya. Ayo ngaku. Tidak, begini, saya tanya Terpesona Natali. nonton. Begini Natali. Begini Apa? Natali. Seandainya Tuhan berkehendak dan Natali masuk Islam, itu apa yang Natali lakukan? Seandainya, ini kita seandainya. Itu bukan soal Islam, Bang. Oh. Bukan soal Islam anyway. Hmm. Tuhan juga bukan soal agama. Tetapi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan. Iya. Iya. Maukah? Oke, baik. Saya Maukah aku takut neraka, menyelamatkan itu kamu? persoalannya. Gak mau, Oga. Anjay. Mau dibawa ke neraka, Oga. Ya, tapi Gak mau, takut. Yang paling aku takut itu Maryam 71. Kenapa? Kenapa takut Maryam 71? Ya karena neraka, Bang. Kalau neraka tuh udah kayak lu gue N, kata Tuhan. Iyalah, gila, sakit kan, kulit hancur. Papi, makanya Papi, kamu iya. Sementara saya orang baru berdosa. baru saya kata-kata takut begitu lah. saja langsung dikawal, Papi. Saya nggak Langsung layak dikawal. ke surga Salah. kalau bukan Tuhan yang turun bawa saya, mas saya nggak bakalan nyampe ke surga. Lari. Ayo lo. Jadi gini Natali, Dindaku ya. Aduh, saya Ya. jadi kalau panggil Dinda ini.
Jadi begini loh, surga dan neraka itu sudah pasti, kita tidak usah mikirin, nggak usah mikirin itu, serahkan kepada sang pemiliknya gitu loh. Serahkan kepada sang pemiliknya. Yang penting kita selalu berbuat baik, berdoa, ya itu always, setiap saat. Nggak usah mikirin surga neraka. Tapi kan itu Allah pasti sudah ada. memberi kepastian surga. Kenapa kamu pilih neraka? Itu yang Siapa saya yang pilih bingung. neraka? Siapa yang pilih neraka? Nggak ada. Nah, Injil itu kan sah di Al-Quran ditulis, benar. Nggak seperti itu. Jadi di dalam Islam begini, Natalia. Ya. Kita itu taat kepada perintah Tuhan, ya kan? Nah, apa yang kita harapkan bukan harapkan surga ataupun neraka, tidak. Tetapi kita mengharapkan ridhonya Allah yang pemilik surga itu, gitu loh. Jadi jangan harap surga, jangan. Haraplah ridho Allah, sama di dalam ayat-ayat kamu, Dinda, ya. Bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia. Artinya di sini jangan harap kamu berbuat baik itu kamu akan mendapat surga, jangan. Tetapi baik menurut kamu belum tentu benar menurut Tuhan. Gampang kok itu. Begitu, simple kok, sama di dalam Islam, sama kok. Jadi jangan artinya oh kita tidak perlu berbuat baik, nggak seperti itu. Karena iman tanpa perbuatan sama dengan zong. Iya. Gitu, itu harus selaras, gitu. Oke. Jadi tentang Yesus, saya menghargai, saya sangat hormat kepada beliau, ya. Tapi ini anaknya Bunda Maria loh, ya. Bukan Yesus yang lain-lain kalau bagi saya, karena Yesus itu adalah yang dimuliakan oleh bapaknya, gitu. Nggak mungkin lah dia dipaku tangannya bapaknya. Nggak mungkin bagi saya pribadi, kan, bagi saya nggak mungkin lah, masa bapak tega melihat anaknya dipaku. Kalau saya kok kepret orang yang paku itu anak saya, diketok aja saya tendangin, ya kan, apalagi dipaku tangannya loh, bapak ya. Apalagi dimasukin neraka. Bapak siapa gitu kan. Saya nggak takut, Apalagi dimasukin neraka, enak aja. saya nggak takut akan neraka. Kenapa tidak, kalau saya berbuat jahat konsekuensi saya terima. Tapi ketika saya berbuat kalau baik, neraka aku nggak mau, takut. ya salam, nggak perlu kamu Nggak takut. mau, aku takut. Kamu harus takut kepada yang suka mengobrol janji itu. Soalnya aku orang berdosa, Bang Papi Gembala. Nggak ada yang tahu kita berdosa itu hanya Tuhan. Saya Jangan. ini orang najis barangkali ya. Nggak boleh, Rambut di jangan, kepala saya nggak boleh. lebih banyak daripada dosa saya. Dosa saya lebih banyak dari rambut di kepala saya. Dari mana kamu tahu kamu berdosa? Orang yang tahu dosa itu hanya Tuhan kok. Dosa itu kan bisa di pikiran, bisa di Nggak bisa, kesalahan. nggak bisa. Yang mengetahui kita berdosa atau tidak itu hanya Tuhan. Jadi kalau kau menjudge dirimu sendiri berarti kau melebihi Tuhan. Karena cinta aja aku bisa berdosa. Bagaimana Wow. aku bisa menyelamatkan diriku? Lama banget nanti aku di neraka, nggak mau. Karena kamu salah memilih cinta. Loh, kau salah memilih cinta, lalu kau salahkan Tuhan. Lalu lah, makanya carilah cinta yang sejati. Nggak mau, Tapi aku udah gembala. Jadi gini teman-teman, setelah kegagalan dalam bercinta memang sebuah faktor untuk kita move on. Tapi bukan itu faktornya. Anggaplah itu sebagai ujian di dalam menjalani kehidupan. Coba kalau kita diuji dengan tidak punya mata satu, harus duduk di kursi begini-gini. Coba kalau kita diuji. Kalau kamu ini masih diuji dalam hal bercinta, biasa kok. Wajah masih cakep kayak mantan gue dulu, ya. Jadi itu. Jadi Pantesan kita aku kembali. ditombak terus. Enggak lah, enggak mungkin apa. Nombak orang gua Masih sayang. kepahitan ya, harus mengampuni Papi nggak Gembala. Enggak perlu. Saya kalau orang ngapain, gue suka orang saya ada kadang-kadang nyari oten susah, Ya. ngapain gue tombak. Gitu ya, jadi gitu teman-teman ya. Iya, jadi Bentar memang ya, ada paket. Oh itu udah nyampe, kiriman saya itu udah nyampe tuh. Tas saya kirim kemarin. Paling shampoo apa gitu. Mana sih? Udah bayar? 15. Oke, nanti saya TF ya lagi live. Bye. Pagar lilit rantai.
mic-nya masih kebuka. Ya oke, terus gimana? Begitu ya. Jadi kita lebih banyak mengintrospeksi diri. Mintalah kepada Tuhan, tunjukkanlah siapa sih imam saya yang cocok untuk saya gitu loh, yang bisa menuntun saya hingga akhir zaman, hingga akhir hayat. Gampang kok, minta kepada Tuhan. Itulah gunanya Tuhan, karena Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Betul Pak Bang Loding? Nggak pandang bulu. Gampang kok itu. Jadi kalau kamu selalu gagal dalam bercinta, introspeksi apa sih kegagalan itu? Tanyakan sama ahlinya, yaitu Bang Loding. Gampang kok itu. Kan ada ya. Papi Gembala. Iya. Apa sayang? Baru bagus nggak? Kan ada ya orang Kristen melayani sama-sama, ya berperang, istilahnya di Komal kan kalian tahu ya seperti apa. Tetapi kok sama kalian malah lebih merasa seperti saudara gitu, ribut sedikit tapi abis itu baik. Nah ini ada orang Kristen ya sama-sama sama saya, tetapi kok jahat ya di belakang saya, nyebar-nyebar Fitnah. Iya betul. Nyebar apa yang pernah kita lakukan bersama. Nggak boleh, tuh, nggak boleh. Nggak boleh kan, itu dosa Nggak ya. boleh. Masa sih orang beragama seperti itu, Papi Gembala? Kan saya malu. Iya makanya inilah hubungan. Nggak tahu salahnya apa. Mending kalau tahu salahnya, salah sedikit kamu udah saya bilang jangan berdebat dengan Islam jangan diskusi dengan Islam garis keras. Hanya gara-gara itu saya merasa tidak nyaman, merasa tidak aman. Saya takut digeruduk, nanti kamu digeruduk seperti itu. Enggak lah. Terus masa gara-gara itu terus WA privacy disebar-sebar Bang Papi Gembala? Nggak boleh. Inilah begini, izin sedikit ya saya ngomong ya. Di dalam Islam ada dua konsep dasar keselamatan itu, Adinda ya. Jadi gini, hablum minallah dan hablum minannas ya. Di dalam Kristen juga ada kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu dua sama selaras ya. Nah, bagaimana cara kita mengasihi sesama ya kan? Nah, ini dulu. Di dasar Islam yang lebih diutamakan itulah kasihilah sesamamu. Karena manusia ini sifatnya ego kan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan gampang. Tuhan itu maha pemaaf ya, maha pengasih. Tetapi kalau sesama manusia, hati-hati. Ini yang akan diminta pertanggungjawaban nanti. Contoh, saya mengumbar aib adindaku ini kepada orang lain, ya kan? Contoh yang kemarin kamu itu saya kan. goblok juga sih. Sabar dulu Dinda, sabar. Ya kan? Kamu kan itu kan, udah itu cukup konsumsi pribadi saya gitu loh. Nah, ketika saya mengumbar aib kamu, itu dosa bagi saya. Bagi saya itu dosa, tidak boleh kita mengumbar aib orang lain karena belum tentu kita benar. Dia bukan hanya mengumbar ya, dia malah mencari simpati orang lain supaya percaya sama dia dengan menjelekkan aku. Jadi aku dimusuhin banyak orang. Nggak boleh begitu, itu nggak boleh, itu dosa besar kalau di dalam Islam itu. Digoreng-goreng nanti mulutnya di neraka. Kalau di dalam Islam itu loh, salah satu dosa besar itu adalah mengfitnah, walaupun menceritakan aib orang. Itu dibecek-becek nanti mulutnya di neraka. Itu nggak boleh. Karena orang yang kepancing, goblok ya aku, terlalu baper. Makanya cepatlah asyhadu supaya kamu nyaman. Nih terus terang nih. Tapi nih saya kasih tanya. Takut neraka, bukan nggak soal perlu kau takut neraka, nggak perlu. Bukan soal apa-apa. Orang Islam itu baik loh dalam hidup saya. Benar. Ya iyalah. Ngapain kau takut neraka? Sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh siapapun di dunia ini. Itu dari Islam dalam hidupku. Seperti itu juga. Ada orang Islam. Iya, memang seperti itu. Karena di dalam Islam, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu menjadi bekal nanti kami di akhirat, gitu loh.
Karena itu adalah amal. Ini. Nah, kamu kan takut dengan siksa neraka. Kenapa mau takut? Allah itu maha pengasih. Karena di dalam Islam hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu menduakan. Selebihnya Tuhan tidak mungkin melihat dibakar terus gitu, nggak mungkin. Makanya di dalam Islam baca yang tadi kamu baca kan, berapa tadi kamu baca? Ayat berapa? Setiap orang akan mendatangi, lalu kami di ayat selanjutnya, lalu kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kamu baca dari atas, tidak seorang pun dari kamu yang tidak melewati itu keadilan Tuhan. Begini Natalia, dia konsepnya kan siratal mustaqim. Kita jatuh di sini nih. Ini jembatan nih menuju ke surga ini. Ini manusia lewat di sini semua nih. Dengarkan dulu ya. Ini jembatan siratal mustaqim ya. Ini surga di sini nih kan. Di sini kan penghakimannya nih. Nih, ini di sini penghakimannya alamnya ya. Nah, lalu yang sudah dihakimi akan melewati ini, sirat ini. Semua manusia tidak ada. Nah, yang banyak dosanya, yang kafir jatuh ke bawah. Nah, kalau kayak kamu orang baik, langsung lolos. Cep, lolos. Ini namanya mendatangi, bukan masuk. Saya mendatangi lokasi kebakaran. Tapi dicuci di mana? Ini begitu kan kan di bawah. Gembala sendiri yang bilang dicuci. Ini kan rokok di bawah ini. Ini loh, dengarkan. Ini siraj ya. Ini siraj nih. Ini api di bawah ini. Ini 7 lapis ini. Kerak nih. Nih, bayangin tuh. Nah, kalau kau suka menceritakan aib orang, suka berzina, suka segala macam, yang penting ya kan, jatuhlah kau di sini. Tetapi ketika kamu sudah mengakui Allah adalah satu-satunya Tuhan, ada Nabi sebagai pemberi syafaat. Begitu. katakan Muhammad, biar mencuri, biar berzina, tetap masuk surga. Yang enggak apa-apa, tapi kamu di blender dulu. Nggak apa-apa, silakan berzina, silakan mencuri, silakan. Nanti endingnya kamu masuk ke surga. Tetapi ingat, perbuatanmu itu kamu harus tanggung jawabkan dulu. Dibejek-bejek dulu buru-buru, Bang Papi Gembala, udah jangan ngomong itu, takut. Tapi menurut aku ya, kalau aku lihat dari apa yang aku pernah pelajari tentang agamaku, kan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kenapa ya dia izinkan orang-orang ada begitu banyak di luar Kristen ya? Itu apakah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus atau tidak mengaku sebagai Tuhan Yesus itu menjadi beban perasaan dia juga, perasaan kasihnya? Kan nggak mungkin enggak ya, kalau dipikir-pikir gitu. Kalau di dalam Islam bagaimana? Natali, di dalam Islam itu pola logikanya. Di dalam Islam Tuhan itu maha adil, ya, maha adil di dalam memberikan rezeki, di dalam memberikan kesehatan, ya kan, maha adil. Walaupun kamu tidak mengaku Allah itu adalah Tuhan, tetap kamu akan diberikan rezeki. Tetapi ingat, rezeki atau perbuatan baik. Jadi gini loh, ya. Natali, kamu tidak seorang Islam kan, tetapi kamu baik, ya. Suka berbagi ke tetangga, ada kue sedikit, ada wadai, ada apa, ya kamu berbagi. Ini perbuatanmu ini akan dibalas di dunia. Akan dibalas di dunia, tapi kamu tidak akan mendapat balasannya di akhirat. Itu Tuhan. Ini maha adil. Kalau di dalam Islam, ketika kamu berbuat baik, kamu akan mendapat balasannya di dunia dan di akhirat nanti. Karena kita berbuat baik kepada orang lain, itu impact-nya balik ke kita, bukan kepada orang lain. Intinya musuh dari setiap agama itu dosa, betul? Kejahatan kan? Musuh dari setiap agama yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini, diizinkan Tuhan ada di dunia ini, berbagai-bagai ragam agama bahkan denominasi, berarti tetap aja musuhnya dia itu adalah dosa, betul kan? Bukan, musuh terberat kita adalah diri kita, hawa nafsu. Itu musuh terberat, bukan dosa, tetapi keinginan nafsu. Inilah yang menjadi lawan
lawan kita. Nah, ketika kita mengejar hawa nafsu, disitulah kita tersesat. Nafsu kita ingin menjatuhkan orang lain supaya kita dipuji oleh orang lain. Tidak boleh menjatuhkan orang lain lalu kita mau naik, nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu namanya nafsu. Itu nggak boleh. Naiklah kamu dengan usahamu sendiri. Nah, ketika sudah di atas, jangan lupa tengok ke bawah. Itu karena kamu ada di atas, karena ada yang di bawah. Jangan lupa yang di bawah ini, dia akan menopang kamu. Gampang kok kehidupan itu, tidak gampang. Makanya saya sangat tidak setuju ketika kita kepo dengan urusan di sana, urusan di sini. Makanya alhamdulillah grup Congor ini bisa bertahan karena nggak terlalu kepo lah dengan urusan-urusan apologet yang inilah itulah, ujung-ujungnya Ya. ya Maksudnya bener nggak sih? bener. Masa ada orang bener ke orang Kristen, orang benar, lu najis, gue suci, begitu? Maksudnya apa? Udah nggak usah ditanggapi lah yang dibawa. Jadi sekarang Natali, nanti habis turun dari Komal ini, coba kamu mandi besar. Ya Tuhan langit dan bumi, saya ingin menghilangkan dosa-dosa besar saya. Terus mandi, habiskan semua keramas basah. Lalu sabar dulu, sabar dulu. Lalu kamu masuk di dalam kamar, merenunglah sendiri. Ya Tuhan langit dan bumi, tunjukkanlah saya siapa sih Tuhan yang sebenarnya. Terserah dulu, jangan ke satu dulu, jangan ke Yesus dulu, ke Bapa dulu, ke Allah dulu, jangan. Lepaskan doa kamu. Insya Allah Tuhan langit dan bumi akan menunjukkan kamu siapa Tuhan itu sebenarnya. Amin. Iya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, terima kasih semua. Saya turun ya. Ya, nanti jangan lupa mandi ya. Sabunnya udah itu ya. Iya, iyalah, masa nggak mandi. Kamu kalau saya naik di Komalmu suka disepa-sepa loh. Ada hati-hati loh itu si siapa? Si itu. Dia itu Kristen. Jadi dia ngaku memualaf, ya kan? Saya suruh baca kemarin surah apa itu? Anas, tidak bisa. Dia itu suka gini, ada keluarganya yang sakit, saudaranya yang sakit, murtad. Nah, lalu nanti teman-teman Kristen support dana. Saya tahu itu putra itu dari dulu. Jadi hati-hati, ya hati-hati betul, ya. Iya. Bukan apa-apa. Jadi kalau sesama kita saling membohongi, bagaimana dengan orang lain? Coba tadi malam saya suruh baca. Kita harus menghargai keputusan orang. Jangan dihargai orang yang Biarin berdusta. aja. Lempar ke laut. Kalau saya